Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rizal Mahfud dengan nomor induk mahasiswa 121200046. Di sini saya akan melakukan percobaan. Topik yang saya ambil adalah kesetimbangan absorpsi pada cair. Judul dari percobaan kali ini adalah penjernihan air dengan tawas. Sedangkan untuk tujuan dari percobaan ini adalah mengetahui model kesetimbangan dan kinetika absorpsi pada proses penjernihan air dengan tawas. Untuk pengertian absorpsi itu sendiri adalah suatu proses yang terjadi ketika fluida, baik cairan maupun gas, yang terikat pada suatu padatan atau cairan dan akhirnya membentuk suatu lapisan tipis pada permukaannya. Dengan untuk pengertian kesetimbangan absorpsi itu sendiri adalah suatu keadaan dinamis yang tercapai ketika laju partikel yang terabsorpsi ke permukaan sama dengan laju desorpsinya. Pada percobaan kali ini terdapat 3 sampel air yang akan diuji. Sampel yang pertama berasal dari air tanah atau air sumur. Sampel yang kedua berasal dari air sungai. Sampel yang ketiga berasal dari air kolam ikan nila. Pada percobaan kali ini digunakan tawas atau aluminium sulfat sebagai zat penyerap atau adsorbennya. Tawas atau aluminium sulfat dipilih karena ketika tawas berada dalam air, ion Al3+ milik tawas akan terhidrolisis membentuk koloid aluminium hidroksida yang bermuatan positif. Koloid inilah yang nantinya akan mengabsorpsi, menggumpalkan, dan mengendapkan kotoran dalam air sehingga air bisa jernih. Selanjutnya kita langsung ke alat dan bahan. Untuk bahan sampel air yang pertama yaitu berasal dari air sumur atau air tanah. Sedangkan untuk sampel yang kedua berasal dari air sungai. Untuk sampel yang ketiga berasal dari air kolam ikan nila. Ada juga tawas atau aluminium sulfat. Untuk alatnya sendiri terdapat TDS meter. TDS meter digunakan untuk mengukur kandungan TDS dalam air. Selanjutnya ada sendok. Sendok ini digunakan untuk mengaduk sampel air dengan tawas. Selanjutnya, langkah kerja dalam percobaan kali ini. Yang pertama, menyiapkan air sampel sebanyak 200 ml. Selanjutnya, mengukur kandungan TDS dalam air sampel menggunakan TDS meter. TDS adalah singkatan dari total dissolved solid yang dalam bahasa Indonesia berarti jumlah zat padat terlarut. TDS merupakan indikator dari jumlah partikel atau zat baik berupa senyawa, organik maupun non-organik dalam air tersebut. Selanjutnya kita akan mengukur kandungan TDS menggunakan TDS meter. Setelah didapat nilai dari kandungan TDS menggunakan TDS meter, kemudian ditambahkan aluminium sulfat sebanyak 20 gram ke dalam air sampel. Lalu mengaduknya selama 1 menit. Setelah 1 menit, kemudian mengukur kembali kandungan TDS dalam air sampel menggunakan TDS meter. Mencatat penurunan nilai TDS yang terjadi. Lalu aduk kembali sampel air
hingga didapat tidak ada penurunan nilai TDS atau nilai TDS konstan. Maka hal itu menandakan bahwa kesetimbangan absorpsi telah tercapai. Setelah didapat nilai TDS yang konstan, selanjutnya mengulangi langkah percobaan untuk dua sampel air yang berbeda dengan volume air yang sama, yaitu 200 ml, dan massa aluminium sulfat yang sama juga 20 gram. Selanjutnya, setelah dilakukan percobaan, didapatkan hasil sebagai berikut. Untuk sampel air tanah atau air sumur didapat nilai TDS awal sebesar 872 ppm, dan ketika ditambah dengan tawas atau aluminium sulfat mengalami penurunan hingga didapat nilai sebesar 234 ppm itu dalam kondisi konstan dalam waktu 15 menit. Untuk sampel air sungai didapat nilai TDS awal sebesar 546 ppm, dan untuk nilai konstan dari penurunan TDS sebesar 277 ppm dalam waktu 10 menit. Untuk sampel air kolam ikan nila, nilai TDS awal sebesar 158 ppm, dan untuk nilai konstan penurunan TDS-nya sebesar 114 ppm dalam waktu 20 menit. Dari data-data di atas bisa didapatkan model kesetimbangan dan kinetika absorpsi. Untuk order reaksi dari ketiga sampel tersebut, model kinetika yang paling sesuai adalah model kinetika orde 2. Sedangkan besaran dari nilai K dari ketiga sampel tersebut untuk air tanah atau air sumur dan air kolam ikan nila itu sama, nilai K-nya sebesar 0,003 per menit. Sedangkan untuk nilai K dari sampel air sungai sebesar 0,0002 per menit. Dari hasil percobaan dan perhitungan yang telah dilakukan di atas, berarti dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin lama waktu kontak antara sampel dengan aluminium sulfat, maka daya serap semakin besar sampai mencapai kondisi setimbang. Absorpsi antara sampel air dengan tawas dapat dijelaskan dengan mengikuti model kinetika orde 2, dan dapat diketahui nilai K untuk sampel air tanah dan air sungai sebesar 0,003 per menit, dan nilai K untuk sampel air sungai sebesar 0,0002 per menit. Sekian video percobaan tentang kesetimbangan absorpsi pada cair. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.